Hadirin jamaah sholat zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai calon-calon penghuni surga semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari yang sejuk ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin, dengan harapan semoga kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, topik yang disodorkan menurut saya ini sangat berat ya, urgensi integritas dalam bekerja. Ini kalau dikait-kaitkan dengan agama, di mana relevansinya? Tapi saya hanya akan menjelaskan dengan menggunakan ilustrasi kisah yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka merupakan contoh dari generasi terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW. Bicara tentang integritas, satu waktu ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Samurah ini ada juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang amanah. Ketika melihat Rasulullah SAW menugaskan beberapa orang sahabat dengan jabatan, tiba-tiba Abdurrahman bin Samurah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa beliau tidak diberikan jabatan. Beliau sampai meminta-minta kepada Rasulullah SAW supaya dijadikan sebagai pejabat atau penguasa satu wilayah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan satu nasihat. Ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarah, la tas'alil imarah. Jangan kamu meminta jabatan. Fa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kata Nabi, kalau kamu diberikan jabatan tanpa meminta, pasti Allah datangkan pertolongan kepada kamu di dalam menjalankan jabatan itu. Wa in u'titaha an mas'alatin, tapi kalau kamu diberikan jabatan itu dengan jalan meminta-minta, ukilta ilaiha, maka akan diberikan kepadamu, diserahkan kepadamu jabatan itu beserta fitnahnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW kemudian juga memberikan penjelasan bagaimana contoh orang yang diberikan pertolongan oleh Allah dengan jabatan. Kata Rasulullah, orang yang diberikan pertolongan oleh Allah dengan jabatan itu adalah orang yang ketika dia mendapatkan jabatan tanpa meminta, maka Allah akan kirimkan kepadanya orang-orang yang jujur untuk membantu orang tersebut. Tapi jika Allah tidak menolong orang tersebut dengan jabatannya, maka Allah akan kirimkan para pengkhianat yang akan membantu dan menggerogoti pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini keyakinan yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan para sahabat meyakini betul ucapan Nabi SAW, karena tidak mungkin seorang Nabi itu berdusta. Dan kita lihat memang pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umat Islam dihadapkan kepada fitnah. Fitnahnya adalah fitnah jabatan, yaitu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memegang jabatan khalifah, usia beliau sudah memasuki usia uzur 77 tahun. Psikologi orang yang masuk usia tua itu biasanya tidak tegaan dan tidak mau ribut. Dan setiap kali dia ingin mengambil keputusan yang tegas, selalu dia menggunakan pertimbangan perasaan. Ini psikologi manusia pada usia yang tua. Kita pun demikian, kalau sudah memasuki usia 60, itu kita ingin semua itu tenang. Kita tidak ingin ada keributan.
Tidak usah menunggu di usia 60, memasuki usia 50 saja kita tidak ingin ribut atau berdebat. Biasanya yang senang berdebat itu yang usianya kepala 2, kepala 3, dan kepala 4. Jadi kalau kepala 5 masih senang debat, ya berarti itu tua-tua gak tahu diri namanya. Ya, biasanya kalau udah mau masuk usia 50 atau dalam bahasa gaulnya disebut jelita, jelang 50 tahun. Ini kayaknya belum banyak jelita, tapi ada beberapa tadi yang jelita. Sudah jelang 50 tahun atau ABG, akan beranjak gocap. Jadi ABG itu ada dua, ya, ada anak baru gede, dan yang ABG yang kedua akan beranjak gocap. Ya, saya juga ABG 48 tahun, 2 tahun lagi 50 tahun. Jadi di usia-usia seperti ini memang kita lebih suka dengan sesuatu yang stabil, sesuatu yang tenang, sesuatu yang bisa dikendalikan. Apalagi pada usia 70 tahun sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka pada masa beliau menjadi khalifah, beliau tidak bisa menolak permintaan dari keluarga besarnya. Jadi kita tahu bahwa orang Arab ini sangat terikat dengan suku. Utsman bin Affan ini berasal dari Bani Umayyah. Bani Umayyah ini salah satu bani terkuat di Quraisy, dan memang banyak orang hebat dari Bani Umayyah. Jadi Utsman bin Affan, di atasnya lagi bin Umayyah. Nah, jadi Bani Umayyah ini setiap orang Arab itu mereka ditanggung oleh sukunya, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Bagi keturunan Arab di Indonesia atau yang disebut golongan keturunan Arab, itu yang namanya perlindungan suku masih berlaku itu. Hampir sama seperti orang Batak. Maka ketika Brigadir J itu meninggal dunia, itu Huta Barat seluruh Indonesia itu marah. Itu hampir mirip seperti itu orang Arab. Jadi ketika ada orang Arab menikah, maka itu yang berhadapan bukan keluarga dengan keluarga, tetapi suku dengan suku. Misalnya marga Al-Atos melamar marga Arab biasa. Arab biasa itu seperti Basalamah misalnya. Itu ketua Al-Atos ketemu dengan ketua Basalamah. Jadi bukan orang tua dari masing-masing, bukan. Jadi ketua suku Al-Atos ketemu dengan ketua suku Basalamah. Mereka bikin perjanjian di situ, dan mereka menetapkan berapa besaran mas kawin di situ. Kalau di Saudi sekarang besaran mas kawin itu kurang lebih 600.000 real. Jadi kurang lebih 2,4 miliar. Itu besaran mas kawin yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kepala suku di tanah Arab. Kalau di Jakarta murah, di Indonesia murah. Mas kawin itu cuma seperangkat alat sholat, ya kan, dan mushaf Quran, dibayar utang lagi kan gitu. Ya itu pun juga dikirim lewat toko online gitu. Tapi kalau di tempat kita begitu. Padahal fungsi mas kawin itu bukan sebagai aksesoris perkawinan, bukan. Fungsi dari mas kawin itu adalah sebagai harta yang pertama kali diberikan suami kepada istri. Itu namanya mas kawin. Makanya perempuan senang dikasih mas kawin, tapi nggak senang mas kawin lagi. Nah itu kaidahnya ya. Jadi perempuan itu senang dikasih mas kawin, tapi nggak senang mas kawin lagi. Nah, itu. Jadi kaidahnya di sini sama-sama mas kawin gitu kan. Cuma beda penekanannya, satu nggak ada lagi, yang satu ada lagi. Nah, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau tidak bisa menolak permintaan dari keluarganya. Dan betul sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika jabatan itu diminta, maka fitnah itu akan muncul. Ini yang terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Berbeda pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu memegang jabatan khalifah kalau tidak salah di usia 50-an tahun, bukan di usia senja. Maka ketegasan Umar itu masih terlihat, masih terasa betul, sampai-sampai anaknya sendiri tidak berani meminta proyek kepada Umar bin Khattab. Bahkan disebutkan ketika Abdurrahman bin Umar, beliau melakukan transaksi impor sapi dari luar Madinah dan mendapatkan keuntungan besar. Umar bin Khattab begitu tahu putranya mendapatkan keuntungan besar, langsung perintahkan supaya uang itu semuanya dimasukkan ke kas negara.
Kemudian ini diprotes oleh putranya Abdurrahman bin Umar. Gimana saya harus serahkan kesemuanya ke kas negara? Kan saya tidak menggunakan fasilitas negara, kata Abdurrahman. Saya ini transaksi sapi ini nggak pakai fasilitas negara, Pak. Kok saya harus serahkan uang ini ke negara? Kata Abdurrahman, kata Umar bin Khattab, orang itu mau bisnis sama kamu karena tahu kamu anak saya, kamu putra khalifah. Coba kalau kamu bukan bin saya, orang nggak ada yang mau bisnis sama kamu. Jadi bin saja oleh Umar bin Khattab itu dianggap sebagai privilege, sebagai satu keistimewaan, dan Umar ingin menghindari yang namanya privilege itu terhadap keluarganya. Ini ketegasan Umar bin Khattab karena memang beliau ketika memegang jabatan itu tidak pernah meminta-minta kepada Dewan Syuro, kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat itu supaya dipilih menjadi khalifah. Nah, ini Umar bin Khattab. Jadi orang kalau tidak minta-minta itu enak, Pak. Orang kalau nggak minta-minta itu independen. Dia menjalankan profesional. Saya nggak diminta. Kalau satu waktu dia dicopot, dia juga nggak masalah. Kenapa? Tidak saya minta. Sesuatu yang tidak akan pernah diminta ketika dia diambil, kita tidak akan kehilangan karena kita tidak pernah mengharapkan. Tapi kalau kita meminta kemudian diambil, itu akan berat melepasnya. Demikian pula dengan kehidupan ini, Allah mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah meminta hidup di dunia. Maka ketika Allah panggil pulang, kita enak. Seharusnya kita enak karena kita tidak pernah meminta. Kata Allah pulang, ya pulang. Kata Allah bertahan sampai umur yang ditentukan, ya bertahan. Sehingga akhirnya keluarlah konsep syukur di dalam menjalani kehidupan. Nah, contoh model integritas yang kedua itu dibuktikan atau ditunjukkan oleh seorang sahabat Nabi juga bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi yang boleh dibilang paling unik. Kenapa? Karena beliau Islam bukan didakwahi oleh Nabi. Jadi tidak ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi datang ke Persia berdakwah kepada masyarakat Persia, lalu ada Salman di situ. Tidak ada riwayat yang menyebutkan itu. Justru riwayat yang masyhur, yang populer dan banyak beredar di masyarakat adalah bahwa Salman Al-Farisi ini mencari agama yang benar setelah beliau pindah-pindah agama. Sampai pada akhirnya beliau mendapat berita di Madinah telah datang seorang pria yang mengaku sebagai nabi. Dan pria ini ada disebutkan di dalam kitab-kitab suci terdahulu yang tertulis dalam bahasa Aramaik atau tertulis di dalam bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel. Sampai kemudian Salman berjumpa dengan Rasulullah SAW di kebun kurma dan diuji lebih dulu. Jadi untuk membuktikan Muhammad bin Abdullah ini nabi atau bukan, diuji dulu oleh Salman. Apa ujiannya? Dikasih sedekah kurma. Kalau dia menerima sedekah, berarti dia bukan nabi. Nah, ini lagi rame-rame zaman Ustadz terima sedekah, berarti bukan nabi, kan gitu kan? Harus kirim sedekah ke sini, transfer sini, berarti dia bukan nabi. Sebab kalau nabi itu tidak mau terima sedekah, tapi mau terima hadiah. Maka begitu tahu jawaban Nabi bahwa dia tidak mau menerima sedekah karena sedekah itu adalah harta yang kotor, sehingga diingatkan kepada terutama tokoh-tokoh agama untuk berhati-hati dengan yang namanya uang sedekah. Ini ngeri. Uang sedekah ini ngeri-ngeri sedap. Maka ada seorang ulama di Banten, alhamdulillah masih panjang umur, namanya Abu Yamun Fasir. Abu Yamun Fasir ini memang tidak terkenal, Pak. Gak ada di YouTube, gak ada. Gak pernah ceramah, dia gak mau populer. Tapi orang tahu betul bagaimana kezuhudan dan waroknya beliau dalam masalah rezeki. Beliau itu dikasih uang nolak, Pak. Dikasih makanan menolak, dikasih uang menolak. Berapa banyak orang datang membawa uang itu berkoper-koper, itu beliau tolak. Ini luar biasa. Ini ulama beneran kayak begini. Jadi kalau ngetes ulama itu dikasih uang sekoper, berapa koper, nolak, itu berarti ulama. Kalau saya masih terima, Pak.
gitu kan, masih terima, dikasih berapa juga terima lah pokoknya, kan namanya dikasih. Kalau beliau enggak, beliau dikasih uang banyak. Tempoh hari ada mantan menteri datang ke rumah beliau memberikan uang itu sebesar 700 juta rupiah kalau tidak salah. Itu beliau tolak, beliau nggak mau. Lalu kemudian si mantan pejabat ini bilang, udah kiai pakai aja, buat apa aja pak kiai lah katanya, jangan ditolak. Ya karena dibilang dipakai buat apa aja, dia terima uang itu terpaksa. Dipakai apa uang itu? Dibuatkan WC. Kebetulan WC di pesantrennya rusak, akhirnya dibangunkan WC yang bagus, 10 pintu. Uang 700 juta dibangunkan toilet. Bukan dibangunkan rumah atau bukan dibelikan mobil atau dibangunkan madrasah, malah dibangunkan toilet. Itu sebenarnya isyarat bahwa uang itu ada uang kotor. Jadi beliau tidak mau makan itu, sehingga ketika mantan pejabat itu datang lagi nanya, bertanya kepada Pak Kiai mana? Udah dibikin apa Pak Kiai? Itu dibikin toilet katanya 10 pintu. Dan itu sebagai isyarat bahwa dia tidak akan mau menggunakan uang itu untuk konsumsi, tapi bahkan dipakai untuk fasilitas membuang kotoran. Bahkan diberikan makanan dari jemaah, beliau menolak. Kata beliau, saya hanya mau makan yang saya tanam, yang saya rawat, dan yang saya petik. Sehingga beliau hanya makan dari padi yang beliau tanam, dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang beliau tanam sendiri di kebunnya. Ini Masya Allah, susah kalau mencari model ulama seperti ini, karena beliau tidak pernah minta-minta mengajukan proposal kemanapun, tidak pernah promosi pesantrennya harus dibantu, dan betul-betul dia menggantungkan harapan kepada Allah. Masih ada di Banten, Buya Munfasir. Nah, ketika Rasulullah menolak tadi pemberian Salman, kemudian Salman berubah. Ini bukan sedekah, tapi hadiah, maka diterima oleh Rasulullah. Barulah Salman yakin